Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas evaluasi tengah semester mata kuliah kewarganegaraan kelas G146 dengan judul Kewarganegaraan dalam konteks NKRI. Nah, pada presentasi kali ini kami akan membahas bagaimana konsep kewarganegaraan diatur serta bagaimana perannya dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah dinamika global. Perkenalkan, nama saya Nisa Sabilia Marta dengan NPM akhir 142. Masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu mengenai arsitektur makna kewarganegaraan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bahwa kewarganegaraan itu tidak cukup dipahami hanya sebagai status seseorang yang tercatat sebagai warga suatu negara. Nah, jadi dalam konteks NKRI, kewarganegaraan itu seperti halnya bangunan yang utuh, yaitu sebuah gedung yang di situ ditopang oleh beberapa pilar. Jadi pilar-pilar itu seperti pilar yuridis, sosiologis, formal, dan material. Nah, dalam makna yuridis ini, kewarganegaraan itu sebagai ikatan hukum. Jadi ini berhubungan antara warga negara dan negara yang di situ hubungannya diatur oleh hukum. Nah, jadi dalam NKRI ini seseorang itu diakui sebagai warga negara Indonesia itu bukan hanya karena merasa dirinya itu Indonesia, tetapi memang karena ada dasar hukum yang mengaturnya. Nah, jadi makna ini penting karena dari hubungan hukum itulah muncul seperti pengakuan resmi negara, perlindungan hukum, kemudian hak-hak sebagai warga negara, serta kewajiban yang di situ harus dipenuhi oleh warga negara. Contohnya yaitu warga negara itu berhak untuk memperoleh perlindungan hukum, kemudian hak pendidikan, hak pekerjaan, hak berpendapat, ataupun hak ikut serta dalam pemerintahan. Nah, sebaliknya warga negara di situ juga wajib untuk menaati hukum, kemudian menghormati hak orang lain, ikut serta dalam pembelaan negara, dan menjaga persatuan Indonesia. Dalam konteks NKRI, makna yuridis ini menunjukkan bahwa negara itu tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya, dan warga negara itu juga tidak boleh bertindak semaunya terhadap negara. Jadi keduanya ini terikat dalam aturan konstitusi, terutama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan turunannya atau peraturan yang lain. Kemudian dalam makna sosiologis, jadi kewarganegaraan itu sebagai ikatan batin. Ini menegaskan bahwa kewarganegaraan itu tidak hanya soal dokumen hukum, tetapi juga soal rasa memiliki terhadap bangsa dan negara. Jadi dalam kehidupan nyata, seseorang disebut warga negara itu bukan semata-mata karena dia punya KTP ataupun paspor, tetapi juga karena ia itu merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Nah, ikatan batin ini lahir dari kesamaan sejarah seperjuangan, kemudian pengalaman hidup bersama, nilai budaya, bahasa persatuan, serta kecintaan pada tanah air. Nah, dalam konteks NKRI, makna sosiologis ini sangat penting karena Indonesia adalah negara yang sangat majemuk. Indonesia ini terdiri dari banyak suku, agama, bahasa daerah, adat istiadat, dan latar belakang sosial. Nah, jika tidak ada ikatan batin kebangsaan, keberagaman ini malah bisa memicu perpecahan. Karena itu, semangat Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi fondasi sosiologis kewarganegaraan Indonesia. Jadi menjadi warga negara Indonesia itu berarti memiliki kesadaran bahwa walaupun berbeda-beda, kita tetap satu bangsa, satu tanah air, dan satu negara, yaitu Indonesia. Yang ketiga yaitu makna formal. Jadi kewarganegaraan itu sebagai bagian dari tata hukum publik. Nah, maksudnya adalah kewarganegaraan adalah bagian dari sistem kewarganegaraan yang tersusun secara resmi dan teratur. Nah, di sini kewarganegaraan dipahami sebagai status yang memiliki tempat dalam struktur hukum publik. Nah, negara itu menentukan siapa yang diakui sebagai warga negara, kemudian bagaimana memperoleh kewarganegaraan, bagaimana kehilangan kewarganegaraan, dan bagaimana tata cara administrasinya. Makna formal ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan dalam NKRI itu bukan konsep yang samar, tetapi memiliki mekanisme yang jelas. Misalnya seperti ada aturan tentang kelahiran, ada aturan tentang perkawinan campuran, tentang naturalisasi, ada pula aturan tentang status anak hasil perkawinan negara Indonesia dengan warga negara asing. Nah, jadi kewarganegaraan dalam NKRI itu memiliki kepastian hukum dan tata tertib administrasi yang ini merupakan hal penting agar hak dan kewajiban warga negara itu bisa dilaksanakan dengan jelas.
Yang terakhir yaitu makna material. Kewarganegaraan itu sebagai substansi hak dan kewajiban. Ini adalah isi nyata dari kewarganegaraan. Jadi setelah seseorang itu diakui secara hukum dan dia menjadi bagian dari bangsa, mereka akan melekat adanya hak yang di situ dapat dinikmati dan juga adanya kewajiban yang harus dia jalankan. Jadi dalam konteks NKRI, substansi kewarganegaraan itu tampak dalam berbagai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 seperti persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemudian hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, dan hak-hak lainnya. Nah, artinya di sini adalah kewarganegaraan itu bukan sekadar status yang pasif, melainkan mengandung tanggung jawaban moral, sosial, dan politik. Jadi warga negara itu harus berkontribusi terhadap kelangsungan NKRI. Nah, keempat pilar ini saling melengkapi. Nah, jika hanya yuridis tanpa sosiologis, maka kewarganegaraan itu menjadi kering dan hanya administratif. Jika hanya sosiologis tanpa formal ataupun yuridis, maka rasa kebangsaan itu tidak memiliki kepastian hukum. Jadi, pilar-pilar ini menegaskan bahwa warga negara Indonesia itu merupakan subjek hukum sekaligus anggota bangsa yang memiliki identitas, peran, hak, dan tanggung jawab dalam menjaga keutuhan NKRI. Selanjutnya yaitu mengenai peran warga negara. Nah, jadi peran-peran ini digambarkan dalam 4 kuadran, yaitu ada peran negatif, peran positif, peran pasif, dan peran aktif. Nah, kuadran ini membantu kita memahami bahwa kewarganegaraan itu bukan hanya soal status, tetapi juga soal bagaimana warga negara itu bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam peran pasif, warga negara itu menjalankan kewarganegaraan melalui kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Nah, kata pasif di sini bukan berarti tidak penting, tetapi di situ menunjukkan bahwa warga negara itu lebih berada pada posisi menerima dan menaati sistem hukum, seperti mematuhi undang-undang, kemudian membayar pajak, tertib dalam berlalu lintas, dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks NKRI, peran pasif itu sangat penting untuk menjaga ketertiban, stabilitas, dan kepastian hukum. Negara tidak akan berjalan baik jika warga negaranya itu tidak mau patuh terhadap aturan. Jadi peran pasif ini adalah bentuk dasar dari kewarganegaraan yang baik. Nah, namun kewarganegaraan yang sehat itu tidak berhenti pada kepatuhan saja, tetapi warga negara juga harus berkembang ke bentuk peran yang lain yang lebih sadar dan partisipatif. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua adalah peran aktif. Peran aktif berarti warga negara itu tidak hanya taat tetapi juga terlibat langsung dalam kehidupan publik dan proses kenegaraan. Nah, warga negara menjadi pelaku yang di situ ikut membentuk arah kehidupan bangsa. Contohnya seperti mengikuti pemilu, kemudian menjadi anggota organisasi masyarakat, ataupun di situ ikut musyawarah di lingkungannya. Nah, dalam konteks NKRI ini, peran aktif sangat penting karena Indonesia itu menganut prinsip demokrasi. Nah, demokrasi tidak akan berjalan jika rakyatnya itu hanya diam. Jadi negara yang sehat itu membutuhkan warga yang sadar, peduli, dan dia mau berpartisipasi. Peran aktif ini juga menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat itu tidak cukup ditulis dalam konstitusi, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata warga negaranya. Yang ketiga yaitu peran negatif. Peran negatif yang dimaksud adalah hak warga negara untuk menolak campur tangan negara yang berlebihan terhadap kehidupan pribadi atau kebebasan dasar individu. Contohnya seperti menolak tindakan sewenang-wenang aparat, kemudian menolak adanya diskriminasi, ataupun hal-hal lainnya. Nah, dalam konteks NKRI ini, peran negatif berkaitan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Nah, negara itu kan memiliki kekuasaan, tetapi kekuasaan itu harus dibatasi oleh yang namanya konstitusi. Nah, warga negara itu berhak mengatakan tidak terhadap tindakan negara yang di situ melampaui batas. Peran negatif penting agar NKRI itu tidak berubah menjadi negara yang otoriter. Nah, dengan adanya ruang untuk penolakan yang sah dan konstitusional, warga negara itu dapat menjaga agar pemerintahan tetap berjalan sesuai hukum. Kemudian yang terakhir adalah peran positif. Jadi peran positif ini merupakan hak warga negara untuk meminta atau menuntut negara agar memenuhi kebutuhan publik dan kesejahteraan bersama. Nah,
Jika peran negatif adalah menolak campur tangan negara yang merugikan, maka peran positif adalah meminta negara untuk menjalankan tanggung jawabnya. Contohnya seperti adanya akses pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang adil, kemudian meminta untuk perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Dalam konteks NKRI, peran positif ini menegaskan bahwa negara Indonesia itu bukan sekedar penjaga ketertiban, tetapi juga memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial. Jadi warga negara itu berhak meminta negara itu hadir dalam menyelesaikan persoalan bersama, dan ini sesuai dengan cita-cita negara kesejahteraan yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu mengenai fondasi hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Jadi di slide ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan di Indonesia ini itu memiliki dasar hukum yang kuat, seimbang, dan melindungi warga negara. Nah, mengapa sih Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu penting? Jadi di undang-undang ini terdapat pedoman resmi dalam menentukan siapa yang menjadi warga negara Indonesia, kemudian bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan, kemudian siapa yang dapat kehilangan kewarganegaraan, dan bagaimana perlindungan hukum itu diberikan dalam persoalan kewarganegaraan. Nah, jadi bagi NKRI, undang-undang ini sangat penting karena kewarganegaraan itu berkaitan langsung dengan identitas nasional, hak politik, perlindungan hukum, dan loyalitas terhadap negara. Selanjutnya yaitu mengenai asas umum kewarganegaraan. Jadi ada 4 asas umum terkait kewarganegaraan. Yang pertama ada ius sanguinis. Jadi asas ini berarti kewarganegaraan itu ditentukan berdasarkan keturunan atau pertalian darah. Nah, anak dapat memperoleh kewarganegaraan itu dari orang tuanya. Dalam konteks NKRI, asas ini penting untuk menjaga kesinambungan status kewarganegaraan Indonesia dalam keluarga, termasuk bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Yang kedua adalah ius soli terbatas. Asas ini berarti kewarganegaraan dapat dikaitkan dengan tempat kelahiran, tetapi tidak berlaku mutlak. Di Indonesia, asas ini digunakan secara terbatas, terutama untuk melindungi anak agar tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Jadi dalam konteks NKRI, asas ini menunjukkan bahwa negara juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan perlindungan anak. Yang ketiga yaitu kewarganegaraan tunggal. Indonesia pada dasarnya menganut asas satu kewarganegaraan untuk satu orang. Nah, ini berkaitan dengan prinsip loyalitas kepada satu negara. Dalam konteks NKRI, asas ini penting untuk menjaga kejelasan status hukum dan kesetiaan politik warga negara kepada negara Indonesia. Yang keempat adalah kewarganegaraan ganda terbatas. Walaupun menganut kewarganegaraan tunggal, Indonesia memberikan pengecualian bagi anak dalam kondisi tertentu untuk memilih kewarganegaraan ganda secara terbatas sampai usia tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara prinsip hukum nasional dan realitas itu seperti adanya perkawinan campuran. Kemudian ada asas khusus atau asas perlindungan. Selain ada asas umum, undang-undang ini juga memuat asas khusus yang menunjukkan orientasi perlindungan negara terhadap warga, yaitu yang pertama ada kepentingan nasional, perlindungan maksimum, kebenaran substantif dan keterbukaan, non-diskriminatif, dan penghormatan HAM. Selanjutnya yaitu mengenai non-diskriminatif dan penghormatan hak asasi manusia. Jadi negara itu tidak boleh membedakan perlakuan berdasarkan suku, agama, ras, atau latar belakang tertentu. Semua warga negara itu memiliki martabat yang sama. Dalam konteks NKRI, asal ini sangat penting karena Indonesia adalah negara yang plural. Pengaturan kewarganegaraan itu harus mendukung persatuan dan bukan diskriminasi. Nah, terakhir yaitu mengenai makna simbol timbangan. Timbangan di tengah gambar ini melambangkan yaitu nilai keadilan dan keseimbangan hukum. Nah, dalam kewarganegaraan, negara itu harus menyeimbangkan dalam beberapa hal seperti kepentingan nasional dan hak individu, ketertiban hukum dan rasa keadilan. Kemudian yang lain adalah kepastian status dan perlindungan kemanusiaan. Nah, ini menunjukkan bahwa hukum kewarganegaraan Indonesia itu tidak hanya menekankan aturan, tetapi juga perlindungan dan keadilan sosial.
Saya Zainuddin Kamil Utomo dengan NPM akhir 154. Di sini saya akan menjelaskan mengenai taksonomi status warga negara Indonesia. Jadi di slide ini akan dijelaskan bagaimana seorang bisa mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang pertama ada asas keturunan atau ius sanguinis, yang artinya jika anak lahir dari ayah atau ibu WNI maka otomatis menjadi WNI. Bahkan anak yang lahir hingga 300 hari setelah ayah WNI itu meninggal tetap akan diakui sebagai WNI. Lalu yang kedua ada asas wilayah atau ius soli terbatas, yaitu kondisi tertentu seperti anak yang ditemukan di Indonesia dan orang tuanya tidak diketahui, atau anak yang lahir di Indonesia tetapi status kewarganegaraan orang tuanya itu tidak jelas. Lalu yang ketiga ada faktor status hukum lain seperti perkawinan dan adopsi. Misalnya, anak luar nikah bisa diakui sebagai WNI jika diakui oleh ayahnya, dan anak WNI yang diadopsi oleh warga negara asing tetap berstatus WNI dengan syarat tertentu. Jadi intinya status kewarganegaraan di Indonesia tidak hanya dari kelahiran tetapi juga bisa dipengaruhi oleh kondisi hukum yang lainnya. Lalu ada timeline kewarganegaraan ganda terbatas, di mana slide ini menjelaskan tentang konsep kewarganegaraan ganda terbatas di Indonesia, di mana sejak lahir sampai usia 18 tahun anak hasil perkawinan campuran atau kondisi tertentu boleh memiliki dua kewarganegaraan. Ini disebut sebagai fase zona ganda terbatas. Namun saat memasuki usia 18 tahun atau ketika sudah menikah, anak tersebut harus mulai menentukan pilihan kewarganegaraannya sendiri. Batas akhirnya adalah pada usia 21 tahun. Jika sampai usia tersebut belum memilih, maka ada risiko kehilangan status sebagai WNI. Jadi sistem ini memberi kesempatan sementara, tetapi pada akhirnya tetap harus memilih satu kewarganegaraan saja. Yang selanjutnya ada radar isu kewarganegaraan konteks internal. Jadi slide ini membahas berbagai isu kewarganegaraan dari dalam negeri yang bisa mempengaruhi persatuan bangsa. Yang pertama adalah etnosentrisme dan juga sara, yaitu sikap merasa budaya sendiri itu paling benar sehingga bisa memicu konflik antar kelompok. Lalu yang kedua ada separatisme, yaitu gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI, yang jelas menjadi ancaman bagi keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang ketiga ada ketimpangan ekonomi, di mana perbedaan kesejahteraan antar daerah itu bisa menimbulkan rasa ketidakadilan. Dan yang terakhir ada ideologi ekstrim, yaitu paham radikal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi kesimpulannya, isu-isu ini perlu dikelola dengan baik agar tidak mengganggu stabilitas dan juga persatuan bangsa. Nama saya Naura Indrisalia dengan NPM akhir 158. Jadi di sini saya akan membahas mengenai radar isu kewarganegaraan dalam konteks eksternal. Jadi isu kewarganegaraan itu sebenarnya tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh berbagai lapisan, mulai dari lokal, nasional, regional, sampai global. Kalau kita fokus ke tingkat regional ASEAN, ada dua hal penting. Pertama, infiltrasi radikalisme, yaitu masuknya paham ekstrim melalui jaringan lintas negara yang bisa memicu ketidakstabilan. Kedua, solidaritas kemanusiaan, di mana konflik hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara bisa berdampak ke negara lain, sehingga mendorong kerjasama antar negara. Lalu di tingkat global, tantangannya lebih luas lagi. Ada krisis kemanusiaan dan pengungsi akibat perang yang menyebabkan migrasi besar-besaran antar benua. Selain itu, ada juga ancaman keamanan geopolitik seperti persaingan kekuatan negara besar yang bisa memicu konflik dan perlombaan senjata. Jadi dari sini kita bisa lihat kalau isu kewarganegaraan itu dipengaruhi oleh kondisi dunia yang saling terhubung, bukan hanya dari dalam negara saja. Sekarang kita masuk ke anatomi proses globalisasi. Globalisasi sendiri itu adalah proses meleburnya batas wilayah yang membuat dunia semakin terhubung dalam berbagai aspek kehidupan. Globalisasi itu punya 5 dimensi utama. Yang pertama itu adalah internasionalisasi, yaitu meningkatnya hubungan dan ketergantungan antar negara, misalnya dalam perdagangan atau kerjasama.
Lalu yang kedua ada liberalisasi, yaitu berkurangnya hambatan seperti tarif sehingga arus barang, jasa, dan modal jadi lebih bebas. Ketiga ada universalisasi, yaitu penyebaran berbagai hal, baik material maupun non-material ke seluruh dunia, seperti teknologi atau budaya. Yang keempat ada westernisasi, yaitu dominasi budaya dan pola pikir barat yang mempengaruhi negara lain. Dan yang terakhir adalah transplanetary, yaitu kondisi di mana dunia dianggap sebagai satu kesatuan yang melampaui batas negara. Nah, dari kelima dimensi ini kita bisa memahami bahwa globalisasi bukan cuma soal ekonomi, tetapi juga menyangkut budaya, politik, dan cara pandang manusia terhadap dunia. Nah, selanjutnya kita akan melihat dampak globalisasi terhadap nasionalisme yang dibagi jadi dua sisi, yaitu positif dan negatif. Dari sisi positif, globalisasi bisa menjadi katalisator kemajuan. Misalnya, pemerintahan menjadi lebih demokratis dan transparan karena adanya pengaruh global. Selain itu, pasar internasional membuka peluang kerja dan meningkatkan devisa negara. Globalisasi juga mendorong masyarakat untuk punya etos kerja yang tinggi, disiplin, dan menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi. Tapi di sisi lain ada juga dampak negatif yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah masuknya paham liberalisme ekstrim yang bisa menggeser nilai-nilai Pancasila. Kemudian kesenjangan ekonomi bisa semakin tajam karena pasar bebas yang tidak terkendali. Dan yang terakhir bisa muncul penurunan rasa bangga terhadap produk dalam negeri karena didominasi merek asing. Jadi penting banget untuk menyikapi globalisasi secara bijak supaya kita bisa mengambil manfaatnya tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa. Perkenalkan, nama saya Qadarul Fair Hariba dengan NPM 240130113006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai erosi kultural dan juga dilema generasi muda. Jadi, di slide ini tuh menggambarkan adanya masalah mendasar yang sedang kita hadapi, yaitu globalisasi. Jadi bukan sekedar perubahan zaman, tetapi pergeseran nilai dan juga identitas generasi muda. Nah, globalisasi sendiri itu apa sih? Globalisasi itu seperti arus besar yang tidak bisa dihentikan, tapi bisa mengikis. Jadi ketika arus ini tuh masuk terlalu cepat tanpa adanya filter, generasi muda itu bisa aja kehilangan pijakan nilai, yang nantinya bisa mengakibatkan munculnya krisis identitas. Jadi mereka itu tidak sepenuhnya menjadi diri sendiri, tetapi juga tidak sepenuhnya memahami budaya luar yang ditiru. Gejala perubahan ini tuh bisa dilihat dari distorsi gaya hidup. Ini tuh bukan jadi ini tuh bukan hanya soal pakaian atau tren, tetapi juga bagaimana cara kita untuk berpikir. Jadi generasi muda itu mulai mengukur kebahagiaan dari konsumsi, kayak apa yang dipakai, dimiliki, atau juga ditampilkan di media sosial. Nah, yang jadi masalahnya, nilai lokal kayak kesederhanaan, gotong royong, dan juga kebersamaan itu mulai tergeser oleh individual prestige dan materialisme. Dan yang kedua, ada penetrasi digital. Nah, jadi digitalisasi itu bisa diibaratkan kayak pedang bermata dua. Jadi mana di satu sisi membuka akses ilmu tanpa batas, tetapi juga di sisi lain menciptakan ketergantungan. Jadi ketika nantinya interaksi itu lebih banyak terjadi lewat layar, itu bisa mengakibatkan kualitas relasi yang menurun, empati melemah, dan juga muncul adanya fenomena kesepian di tengah keramaian digital. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu ada individualisme dan juga anarkisme. Jadi ketika nilai komunalnya melemah, maka yang muncul nantinya kayak aku dulu, aku dulu. Jadi cara kayak saling berebut siapa yang duluan itu, dan juga lebih menuntut apa yang seharusnya mereka dapat daripada melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Jadi kayak lebih fokus kepada hak daripada kewajibannya. Di mana hal ini tuh bisa mengakibatkan norma sosial yang mulai diabaikan, rasa hormat menurun, dan juga nantinya bisa saja muncul perilaku yang melanggar aturan karena merasa bebas tanpa adanya batas. Nah, jadi bisa kita tarik kesimpulan kalau masalah utamanya itu bukan ada di globalisasi itu sendiri, tetapi tidak adanya filter nilai dalam menghadapi globalisasi. Selanjutnya ini ada resolusi 1, yaitu timbangan pendidikan multikultural. Jadi solusi pertama dalam melawan
dalam menghadapi perubahan zaman ini itu bukan dengan melawan globalisasi itu sendiri, tetapi dengan membekali generasi muda agar mampu untuk hidup di dalamnya dengan bijak. Makna dari pendidikan multikultural sendiri itu kayak pendidikan multikultural bukan hanya mengenalkan perbedaan, tetapi juga melatih cara berpikir, bagaimana cara kita untuk menghargai, memahami, dan juga hidup berdampingan dengan adanya perbedaan. Nah, di sini diilustrasikan dengan adanya timbangan. Di sini bisa dilihat adanya kebebasan atau freedom. Itu itu mengibaratkan kebebasan itu penting karena tanpa kebebasan, kreativitas dan juga perkembangan individu itu akan mati. Tapi kebebasan yang tidak diarahkan atau dibiarkan tanpa adanya pengendalian itu bisa saja berubah menjadi egoisme. Kemudian selanjutnya ada di timbangan selanjutnya ini ada toleransi atau tolerance. Jadi toleransi sendiri itu merupakan rem dari adanya kebebasan itu tadi. Jadi toleransi ini tuh yang memastikan bahwa kebebasan itu tidak akan melukai orang lain. Jadi apabila nantinya generasi muda bisa memahami keseimbangan ini, maka konflik sosial akibat adanya globalisasi itu bisa ditekan sejak awal. Sekarang waktunya selanjutnya kita akan membahas mengenai resolusi 2. Ekosistem nasionalisme tangguh. Jadi sebelumnya kan sudah dibahas mengenai resolusi 1 tentang keseimbangan antara kebebasan dan juga toleransi. Nah, di sini kita akan membahas resolusi 2 tentang ekosistem nasionalisme tangguh. Jadi kalau tadi solusi pertamanya itu kita lebih fokus pada individu. Jadi kalau di solusi kedua ini kita akan lebih fokus kepada sistem yang bisa menopang masyarakat. Jadi yang pertama kita akan membahas kenapa sih harus ekosistem, karena nasionalisme itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, ia itu harus didukung oleh banyak aspek seperti nilai, ekonomi, hukum, dan juga spiritualitas. Dan di sini ada 5 poros. Jadi yang pertama, filter selektif. Ini tuh maksudnya kita tidak bisa menutup diri dari dunia, tetapi kita juga harus memilih. Jadi pertanyaan yang seharusnya kita lontarkan itu bukan apa yang masuk, tetapi apa yang bisa kita izinkan masuk. Yang kedua, cintai produk lokal. Jadi cinta produk lokal ini bukan sekedar ekonomi, tetapi juga bisa dijadikan sebagai identitas. Jadi ketika nantinya kita juga mencintai produk lokal, kita itu akan memperkuat ekonomi dalam negeri dan juga menjaga kebanggaan nasional. Poros yang ketiga, ini ada aktualisasi Pancasila. Jadi yang sebenarnya nilainya itu bukan masalahnya itu bukan ada pada nilai Pancasila, tetapi pada implementasinya. Jadi nilai dari Pancasila itu harus hidup dalam kebijakan pemerintah, pelaku masyarakat, dan juga keputusan sehari-hari. Kemudian yang keempat, ini ada fondasi agama. Jadi di tengah arus global yang cenderung bebas nilai, agama itu menjadi kompas moral. Agama itu dapat menjaga agar manusia itu tetap punya batas antara perilaku yang benar dan juga perilaku yang salah. Dan poros yang terakhir mengenai supremasi hukum. Jadi nantinya tanpa adanya hukum yang adil, semua nilai itu akan runtuh. Jadi ketidakadilan hukum nantinya akan melahirkan ketidakpercayaan dan dari situ muncul kekacauan sosial. Jadi kelima poros ini tuh merupakan hal yang saling terhubung. Jadi nantinya jika salah satu poros itu lemah, maka yang lainnya bisa ikut terdampak. Jadi bisa kita tarik kesimpulan kalau ketahanan nasional itu bukan dibangun dari suatu kebijakan besar, tapi dari sistem nilai yang konsisten dan juga berjalan bersama. Perkenalkan, nama saya Gracia Clara Vanika Putri dengan 3 digit NPM akhir 325. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang mekanisme pemulihan status kewarganegaraan Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Yang pertama, untuk anak di bawah usia 18 tahun atau belum menikah sesuai pasal 41. Kondisi yang memungkinkan adalah ketika orang tua memiliki kewarganegaraan berbeda atau anak lahir di luar negeri. Nah, untuk mengajukan pemulihan status diperlukan beberapa dokumen seperti akta lahir, KTP atau paspor orang tua, buku nikah orang tua, serta pas foto. Yang kedua, untuk WNI yang kehilangan statusnya sesuai pasal 42. Biasanya ini disebabkan karena WNI ini tinggal di luar negeri selama 5 tahun lebih tanpa melapor ke pihak hukum. Nah, syarat yang dibutuhkan antara lain bukti yang bersangkutan
pernah menjadi warga negara Indonesia, surat setia kepada NKRI, dan kesiapan untuk melepaskan kewarganegaraan asing tersebut. Nah, proses pengajuan dilakukan melalui perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan waktu pemrosesan sekitar 4-5 bulan serta dikenakan biaya administrasi resmi. Nah, setelah itu pada slide ini merupakan sintesis atau kesimpulan dari pembahasan kita yang menggambarkan posisi Indonesia di tengah dinamika global. Nah, di satu sisi kita menghadapi tantangan berupa arus globalisasi yang sangat kuat, termasuk internasionalisasi dan potensi erosi budaya, yang mana ini dapat mempengaruhi batas toleransi dan memicu sikap separatisme. Nah, namun di sisi lain, Indonesia ini memiliki jangkar ketahanan. Nasionalisme tidak dimaknai sebagai isolasi, tetapi sebagai keseimbangan antara keterbukaan dan identitas nasional. Nah, kita dapat memanfaatkan teknologi dan pasar global, tetapi tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasarnya, pendidikan multikultural sebagai panduan, dan hukum sebagai pelindung hak individu. Nah, dengan demikian, Indonesia dapat tetap kokoh seperti jangkar di tengah gelombang globalisasi.